والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam membaca kitab Aunur Rauf fi Tajwidil Huruf karya Syekh Al-Fadil Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafizahullah taala. Dan kemarin kita sudah masuk ke dalam jilid yang kedua dari kitab ini. Dan pembahasan yang terakhir kita ambil tentang huruf al-ain. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya, yaitu al-ha. Qala hafizahullah ta'ala al-ha'u makhrajuha wasatul halqi min taqatal lisanil mizmar. Tempat keluarnya, kata beliau, al-ha, huruf ha, tempat keluarnya di tenggorokan bagian tengah. Ya, tepatnya pada lisan al-mizmar. Ini sempat saya keliru kemarin. Saya katakan lisan al-mizmar ini adalah anak tekak, bukan ya? Jadi anak tekak itu dalam bahasa Arab al-laha, al-lahatu. Kalau lisanul mizmar itu ini seperti pada gambar. Jadi di bawah al-laha yang bergantung itu, ini kan yang bergantung di sisi dalam tuh, di sisi luarnya bagian sini ada tulang itu yang bentuknya seperti itu, naik ke atas. Di situ dia keluarnya. Paham ini? Dekat sekali dengan pangkal lidah. Nah, di situ. Paham ini? Itu namanya lisanul mizmar atau ada bahasanya, tapi saya lupa bahasa ilmiahnya. Intinya kalau antum lihat gambar, antum bisa pahami letak di mana tulisan al-mizmar. Di lisan al-mizmar sekali lagi bukan yang bergantung itu. Itu yang bergantung namanya al-laha. Lisan al-mizmar di bawahnya. Nah itu gambarnya. Semaka hafizahullah ta'ala sifatuha al-hamsu ar-rakhawatu wal-istifalu wal-infitah. Dia hams, rakhawah, istifal dan infitah. Kalau kita perhatikan setiap dari sifat ini sifat yang lemah. Oleh karenanya kata beliau rutbatuha dhaifah. Kedudukan huruf ini dia termasuk dari huruf yang lemah. Karena kalau kita lihat memang dari sifat-sifatnya semua sifat lemah. Tsumma qala hafizahullah laqabuha halqiyah. Adapun laqabnya, apa laqab ini? Gelarnya. Dia dinamakan dengan huruf halqiyah nisbatan ila makhrajiha. Nah, itu disandarkan kepada makhrajnya, tempat keluarnya yang keluar dari halq atau tenggorokan. Makanya dikatakan huruf halqiyah. Tsumma qala hafizahullah taala mulahadhat, catatan kaki. Yang pertama, yalzamul qari'u awil qari'a wallahu alam ya. Yalzam ayah. Baik. Yalzamul qari'a ay yubayyina lafdhal ha'i. Wajib bagi seorang qari, pembaca, untuk memperjelas lafaz ha. Sekarang faidah. Yalzam, mana fa'ilnya? Antum apa? An yubayyina. Sudah lewat tidak ini? Di pembahasan mutammim ada kan? An bersama fiilnya ditakwil kepada masdar. Takdirnya yalzamul qari'a bayanu lafzil ha'i. Nah ini faedah saja. Wajib bagi seorang pembaca untuk memperjelas lafaz ha, yakni huruf ha. Wa alla yud'ifa hamsaha, dan hendaknya jangan dia melemahkan sifat hamsnya. Fa idza sakanat wa jawarat harfan halqiyan kana dzalika akad. Dan apabila ha disukun dan terletak berdampingan dengan huruf-huruf tenggorokan yang lainnya, maka sifatnya dan makhrajnya harus lebih diperkuat lagi dan diperjelas. Finahu contohnya kita baca sama-sama. La taf
tafrah in fasfah anhum. Ingat, fa tipis ketemu shad yang tebal, jangan tebalkan fa-nya. Fasfa la. Fasfah anhum wasabbihhu laila. Sempurnakan ya. Wasabbihhu laila. Bal, thumma qala hafizahullah, bal yu'tiha zamana rakhawatiha, dan hendaknya dia berikan zaman, waktu rokhawahnya. Apa ini rokhawah? Sifat antara sifat lawan dari syiddah. Kalau syiddah dia huruf yang apabila disebutkan terputus apa? Udara. Kalau rokhawah sebaliknya. Dia adalah huruf yang udara mengalir pada saat penyebutan hurufnya. Makanya ketika kita baca wasabbihhu laila, sabbih bih, ada waktunya. Kata beliau, berikan waktu itu. Paham ini? Karena kalau tidak, ini dibilang apa? Tamtid atau taksir, mengurangi hitungan jumlah zaman dari huruf. Kemudian kata beliau, wala yubaligh fi dhaghti ala makhrajiha faziyadatu fil bayani laysat bayana. Masya Allah, ini kaidah. Dan jangan juga dia berlebihan di dalam menekan makhrajnya, karena ini kaidah az-ziyadatu fil bayan laysat bayanan. Menambah-nambah di dalam memperjelas sebutan huruf itu sama sekali bukan penjelasan. Maksudnya apa? Tidaklah seseorang dia tambah sampai dia berlebihan dalam menekan suatu huruf, tidaklah dia menambahkan kecuali apa? Kecuali semakin jauh huruf itu dari makhrajnya. Paham tidak ini? Ya jangan kita sangka kalau semakin kita tekan semakin pas. Tidak. Karena kata beliau tidak mengharuskan berlebihan itu menjelaskan sesuatu. Paham tidak ini? Paham tidak? Yang kedua, wal yahtariz min qalqalatiha. Yang kedua juga hendaknya seorang pembaca berhati-hati, berlepas diri dari qalqalahnya. Maksudnya jangan sampai dia qalqalah huruf ha. Fi nahwu pada contoh ahsan, coba ahsan. Ya, jangan dipantulkan ahsan la. Dan sudah berlalu hal-hal yang seperti ini disebabkan karena apa? Karena tidak memberikan waktu rokhawahnya. Makanya jalan keluarnya supaya antum tidak qalqalah, berikan itu waktu rokhawahnya. Ahsan. Paham ini? Kenapa? Karena kapan antum tidak kasih, pasti qalqalah. Ahsan. Paham ini? Paham tidak? Wa min ismamiha fi nahwu uhkum. Ini kaidah umum. Yaitu hendaknya seorang qari jangan sampai dia ismam ha, yaitu pada saat hak disukun dan sebelumnya dhamma. Karena ismam itu haknya siapa? Dhamma saja. Ya. Dan waw. Nah sekarang kalau sukun, bisa ndak ismam? Ndak boleh. Karena ismam hanya haknya dhamma. Maka pada saat kita ismam di dhamma, kemudian setelahnya ada huruf yang disukun, wajib mengembalikan ismam itu tadi. Coba uhkum. Masyaallah. Wa 'alal qari'i, selanjutnya, dan wajib bagi seorang pembaca aidan juga ayyubayyinaha idza taharrakat, untuk memperjelasnya, yakni huruf ha ketika dia berharakat. Fala yubdiluha ha'an,
jangan sampai dia rubah ha tipis menjadi ha tebal. Dan ini banyak yang terjadi fi nahwu pada contoh alhamd. Alhamd. Banyak kita lihat imam-imam di Indonesia khususnya ini alhamdulillah, alhamd pakai ha. Yang benarnya pakai ha. Begitu pula pada contoh berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Coba. Jangan Ar-Rah. Ar-Rahma. Ar-Rah. Jangan ya. Fa yutimmu harakataha duna nuqsanin wala ziyadah. Maka hendaknya seorang pembaca dia sempurnakan harakatnya. Maksudnya apa? Zaman rokhawahnya tanpa mengurangi dan tanpa ditambah dan berlebihan. Berikutnya qala hafizahullah wa hakadha. Demikian pula. Maksudnya demikian pula wajib bagi seorang pembaca untuk memperjelas sebutan huruf haknya. Lau jawarat mithlaha au harfan halqiyah. Kalau hak bertetangga atau terletak berdampingan dengan huruf semisalnya, yakni sama-sama hak, au harfan halqiyah, atau dia tidak terletak setelah hak yang semisal dengannya, tapi dia terletak setelah atau berdampingan dengan huruf tenggorokan yang lainnya. Fi nahwu pada contoh uqdatan nikahi hatta uqdatan nikahi hatta la abrahu hatta abrahu hatta. Ingat, jangan terlalu cepat. Abrahuha, huha, la. Jangan juga berlebihan. Abrahuha, huha. Kasih zamannya. Sekali lagi, la abrahu hatta. فلا جناح عليهما فأصبح هشيما paham ini? Syekh Bilal kasih faedah. Ketika huruf tipis di fathah, maka cara menyebutnya itu membuka lisan secara sempurna. Bagaimana secara sempurna? Beliau gambarkan seperti orang yang senyum. Jangan bukan Paham ini? Ya. Fa'asbaha hashima. Asbaha hashima. Wassulhu khair. Wassulhu khair. الريح غدوها. Berikutnya qala hafizahullah wal yajtanib tafkhimaha. Dan hendaknya dia menjauh dari menebalkannya. Maksudnya jangan sampai dia tebalkan ha. Kenapa? Karena ha termasuk dari huruf tipis. Fi nahwu pada contoh al-hakimin.
wala ham. ثم قال فإذا جاورت حرفا مفخما كان ذلك آكد. Apalagi kata beliau kalau ha berdempetan dengan huruf yang tebal, maka tanbih yang sebelumnya itu harus lebih ditekankan. Tanbih apa? Untuk jangan sampai menebalkan ha. Finahu pada contoh ashab. Ashab. Dua ini ada hamzah, ada ha. Jangan ashab. Ashab. Coba. Ahad. Bukan tidak kol-kol ya. Ahad. Pakai ta. Baik. Paham ini? Ahad. Jangan juga berlebihan. Ahad. Baik. Kemudian terakhir, faida waqa'at baina mufakhamaini. Masya Allah. Dan apabila ha terletak di antara dua huruf tebal, waduh. Kana dzalika ahra ma yakun. Ini tempat di mana ha harus lebih hati-hati lagi, jangan sampai ditebalkan. Contoh, finahu hasal haq. Hasal. Sekali lagi, hasal haq. Ini muskilah ketika ada di antara antum yang masih menebalkan huruf dengan memonyongkan bibir. Hasal. Seperti bebek jadinya. Amin. So itu tebal bukan karena bibir tak, karena makhrajnya. So. Jadi so itu so seperti ini, so, bukan so. So. Bukan ya? Bukan so, tapi so. Paham ini? Coba so. Ini Masya Allah, tajwid ini mengajarkan kita banyak bersenyum. Kan? Tabassamu kali wajhi akhika sadaqah. Sekali lagi. Hasal haq. Mumtaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Amsilah. Kata bila contoh. Bismillah. Ahlam. Ihsana. Uhkum. Pelan-pelan. Uhkum. Halala. Hilla. Hukma. Haj. Hin. Hu. Fadhabahuha. Insyaallah selanjutnya qala hafizahullah al-ghain. Huruf ghain. Makhrajuha tempat keluarnya adnal halq. Tenggorokan paling atas. Min taqad jadri lisan ma'al hanakil lahmi. Tepatnya dia keluar di jadril lisan, pangkal lidah, bertemu dengan al-hanakil lahmi, langit-langit daging, atau langit-langit paling dalam. Yang apa bahasanya nih? Yang lunak. Aywah.
Langit-langit yang lunak itu lahmi bahasanya. Kalau antum pegang, enggak usah pegang. Nanti keluar semua di situ ya, bahaya. Siapa mau lapki. Baik. Jadi dia tepatnya di pangkal lidah. Lidah paling dalam. Dikasih ketemu dengan pangkal langit-langit. Langit-langit yang paling dalam juga. Itu langit-langit apa? Lunak. Makanya dikatakan lahmi. Yang berdaging itu yang lunak. Kemudian sifatnya al-jahru, ar-rakhawatu, wal-isti'la'u, wal-infitah. Dia jahar, rakhawah, isti'la, dan infitah. Kalau kita lihat sifatnya, sebagian sifatnya kuat dan sebagian lemah. Oleh karenanya kata beliau, rutbatuha, tingkatannya mutawassitah. Dia huruf pertengahan. Bainal quwwati wa dha'af. Antara huruf kuat dan lemah. Sebagaimana sifatnya. Karena separuh sifatnya kuat, separuhnya lemah. Tsumma qala hafidhahullah laqabuha halqiyah. Laqabnya atau gelarnya sama dengan huruf sebelumnya. Dia termasuk dari huruf halqiyah, huruf tenggorokan. Nisbatan ila makhrajiha. Karena disandarkan kepada tempat keluarnya. Yang dimana dia keluar dari tenggorokan. Mulahadhat, catatan kaki kata beliau. Alal qari'i ayyuwaffiyal ghaina haqqaha. Wajib bagi seorang pembaca untuk menyempurnakan haknya huruf ghain. Hak sudah lewat. Kalau dikatakan hak pada huruf, apanya berarti? Makhraj dan sifatnya. Karena kalau mustahak, itu hukum-hukum bacaannya. Jadi wajib atas seorang pembaca untuk menyempurnakan makhraj dan sifatnya huruf ghain. Wa min dzalika, dan di antara hal itu ayyahtamma bijahriha. Hendaknya seorang pembaca memiliki ihtimam, memperhatikan dengan sedemikian rupa sifat jaharnya. Maksudnya tidak boleh dia hamas. Kenapa? Masalahnya temannya ghain ini di tempat keluarnya, sebagaimana akan datang huruf kha. Dan kha ini termasuk dari huruf hamas. Fahathahu sun sakata. Hamas. Maka jangan sampai ghain ini masuk ke kha. Sehingga ghain yang tadinya jahar jelas, tidak ada desisnya, menjadi hamas. Huruf berdesis. Paham tidak ini? Baik. Fi nahu pada contoh yalsha, istaghfir, farag. Faman lam yubayyin dzalika iltabasa lafdhuha bil kha. Lihat. Karena barang siapa atau siapa yang tidak memperjelas hal tersebut, makhraj dan sifatnya ghain, iltabasa lafdhuha bil kha. Maka dia pasti akan mendapati ghain yang dia sebutkan akan iltibas. Mirip dengan apa? Kha. Apalagi makhrajnya dekat. Tsumma qala hafizahullah wa ba'dhum yantiqul ghaina qafan wa hadha la yasihhu bihalin min al-ahwal. Ini lebih parah lagi. Katanya sebagian orang ada yang bahkan menyebutkan ghain dengan qaf. Dan ini kalau antum ke Yaman banyak. Orang bilang min qairi. Min qairi. Maksudnya min qairi? Ay min ghairi. Tapi dia jadikan qaf. Ini kata beliau, wa hadza la yasihhu bihalin min al-ahwal. Ini tidak ada yang mengatakan ini benar, bagaimanapun keadaannya. Tapi namanya kan lahja, logatnya sudah seperti itu, hidup dengan itu, ya mau di apa? Ya kan? Baik. Tsumma qala hafizahullah wal yahdar idghamaha fil qaf fi nahwu, dan hati-hati. Hendaknya seorang pembaca berhati-hati. Jangan sampai dia idgham, dia masukkan ghain ke qaf. Fi nahwu pada contoh la tuzigh qulubana, terus bagaimana pertanyaannya? Nah masalahnya ini dekat sekali makhrajnya. Jawabannya, caranya supaya antum bedakan antara ghain dan qaf, sifatnya. Ghain apa sifatnya?
Rohawah. Iya, rohawah. Hah? Kalau qaf apa? Syiddah. Nah, itu masalahnya. Makanya kalau antum membedakan, kasih waktu rohawahnya ghain. Paham ini? Ya. La tuzigh qulubana, tuzigh, zigh. Kasih waktu. Karena tidak, kalau antum tidak kasih waktu, langsung masuk ke qaf. La tuzigh tuzigh langsung. Nah, di sini nih orang kadang tidak bisa membedakan antara apa? Ghain dan qaf. Maka caranya ketika antum ditanya, apa jawabannya? Bedakan sifatnya. Kalau ghain, rohawah, berbeda dengan qaf yang syiddah. Maka cara menyebutkannya, berikan zaman rohawahnya ghain. Sekali lagi, la tuzigh qulubana, la tuzigh qulubana. Tas. Tsumma qala hafizahullah wal yajtanib qalqalatal ghain. Ini yang banyak terjadi. Dan hendaknya seorang qari juga jangan sampai dia qalqalain huruf ghain. Ghairil magdubi. Allahu akbar. Magdubi. La ilaha illallah. Dari mana dia dapat magdubi ini? Ini banyak imam-imam masjid yang sudah tua-tua. Karena dia pakai madhab yang bisa menjadi imam yang paling tua. Begini nih. Ghairil magdubi. Bukan magdubi. Maghdubi. Au khaltaha. Bigunnah. Ini juga. Dan jangan juga sampai seorang pembaca menggabungkan, mencampurkan ghain dengan gunnah. Paham ini? Finahu pada contoh al-maghdub. Coba. Maghdub. Jangan maghdub. Enggak boleh mag. Enggak boleh juga diguna. Maghdub. Maghdub. Enggak boleh. Dia harus murni keluar dari sini, bukan di sini. Yang keluar dari sini apa saja? Dua ji, nun sama mim. Selain itu tidak boleh. Sekali lagi, al-maghdub. Jadi rohawahnya itu di sini, bukan di sini. Paham ini? Sekali lagi, aghna. Tidak boleh aghna, tidak boleh juga aghna. Paham ini? Tidak boleh di hidung, tidak boleh juga dipantulkan. Tsumma qala hafizahullah taala fa idza taharrakat lazima bayanuha tammatan duna ajalatin aw tamtid. Kalau dia berharakat, siapa ini? Ghain, wajib untuk memperjelasnya secara sempurna. Apa maksudnya tamah secara sempurna? Duna ajalah, tidak terburu-buru, wa tamtid, tidak juga melebih-lebihkan. Jadi ajalah itu ini yang biasa disebut dengan ikhtilas. Ya, mengurangi zaman huruf dalam penyebutan. Kalau tamtid, ini ziyadah, mubalaghah, berlebih-lebihan. Kata beliau, kalau ain atau ghain diharokati, wajib untuk diperjelas secara sempurna. Maksudnya apa? Tidak boleh terburu-buru sehingga kita kurangi zamannya. Dan tidak boleh juga berlebihan sehingga kita tambah zamannya. Wadhalika akadu finahu. Dan hal demikian itu lebih kuat pada contoh. Wa may yabtaghi ghaira. Yabtaghi ghairah. Yabtaghi ghair. Ghi-gha. Paham ini? Sempurnakan. Litakarruriha wa syuyu'il ikhtilasi fiha. Kenapa banyak terjadi pada contoh ayat ini? Karena ghain pada ayat ini berulang. Dan banyak sekali ikhtilas yang terjadi pada ayat ini. Apa ikhtilas? Apa tadi ikhtilas? Mengurangi atau menambah? Mengurangi. Banyak orang yang terburu-buru dalam membacanya. Paham ini?
Kemudian berikutnya qala hafizahullah. Baik. Wal yura'i al-qari'u martabata isti'la'iha. Dan hendaknya seorang pembaca memperhatikan tingkatan-tingkatan istilahnya, ketebalannya. Karena ghain ma'ruf, dia termasuk dari huruf apa? Tebal. Huruf isti'la. Dan bersamaan dengan itu, isti'la'nya ini huruf ghain, begitu pula huruf-huruf yang lainnya, itu kan punya tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi sampai yang paling rendah, yang paling tebal sampai yang paling ringan ketebalannya. Ini yang harus diperhatikan seorang qari, kata beliau. Fa in kanat fi a'la maratibiha, maka apabila ghain berada di puncak tingkatan isti'la'nya yang paling tinggi, fi nahu, pada contoh ghafir. Coba. Ghafir. Ghafir. Ghafilin. Fakhamaha duna ziyadatin au nuqsan. Maka hendaknya dia tebalkan tanpa dia kurangi dan dia tambah. Ini. Tidak boleh ghafilin, bukan gha, tebal. Sekali lagi, ghafilin, ghafir. Fa in kanat fi adna maratibiha ra'a dzalika aidan. Begitu pula kalau dia berada di tingkatan paling rendahnya atau paling lemahnya, tingkat ketebalannya, tetap dia harus perhatikan hal tersebut. Falam yubaligh fi tafkhimiha, maka jangan sampai dia berlebih-lebihan dalam menebalkannya. Finahu, pada contoh ghil. Coba ghil. Ghil. Jangan ghil, la. Ghil. Coba ghil. Taghin. Yang terakhir, wal yahtariz tarqiqaha la siyama in waqa'at baina muraqqaqaini. Dan hendaknya dia berlepas diri, maksudnya jangan sampai dia tipiskan huruf ghain, terlebih lagi kalau dia terletak di antara dua huruf yang tipis. Finahu, pada contoh faghafarna. Faghafarna. Jangan karena fa sebelum dan setelahnya tipis kita tipiskan kok. Faghafar la. Fagha. Sekali lagi, faghafarna. Terakhir amsilah, contoh, kata beliau al. Sama-sama al waina ilfir ughriqu ghafar ghilzah غلبا ابتغاء Ingat hamzah, jangan dihilangkan, jangan juga berlebihan. Jangan jangan juga masuk di ain. Selanjutnya waghid balighuh. Lanjut. Baik. Sama qala hafizahullah al-kha'u. Sekarang huruf berikutnya kha. Dan ini huruf yang terakhir dari huruf-huruf tenggorokan. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal dari bab yang kedua ini,
beliau menyebutkan hukum setiap huruf, makhrajnya, sifatnya, dan mulahadat, catatan kaki sebagai penyempurna dari pembahasannya. Beliau urutkan dari apa? Bukan dari susunan huruf hijaiyah, dari alif sampai ya, tidak. Tapi beliau susun dari apa? Dari makhraj. Mulai dari al-jauf, kemudian al-halq, kemudian setelah ini al-lisan, baru al-khayshum, baru atas syafatan, baru al-khayshum. Sekarang al-halq, ini huruf terakhirnya al-halq. Setelah ini insyaallah ta'ala kita akan beranjak kepada huruf-huruf apa? Lisan. Huruf ini, kata beliau al-kha'u, huruf kha, makhrajuha, tempat keluarnya adnal halq, sama dengan ghain. Dia keluar dari tenggorokan paling apa? Paling atas, paling luar. Min taqab jadril lisan atau jadril lisan ma'al hanakil lahmi, sama. Dia keluar tepat pada jadril lisan, pangkal lidah. Ya, atau pangkal lisan yang bertemu dengan apa? Langit-langit lunak atau pangkal langit-langit yang paling dalam. Sifatuha, adapun sifatnya al-hamsu, ar-rakhawatu, al-isti'la'u, al-infitah. Sifatnya hams, rakhawah, isti'la' dan al-infitah. Dan kalau kita lihat sifatnya sama dengan sifatnya ghain, sebahagiannya kuat dan sebagiannya lemah. Oleh karenanya kata beliau rutbatuha, tingkatannya mutawassithah, dia huruf pertengahan, ila ad-dha'fi aqrab, hanya saja kepada sifat lemah dia lebih dekat. Kenapa? Karena dari 4 sifat ini hanya 1 sifat yang kuat, yang lebihnya sifat lemah. Beda dengan ghain tadi, imbang ki, 2 lawan 2. Kalau ini 3 lawan 1. 3 sifat lemah, ya, 1 sifatku kuat. Makanya bersamaan dengan dia mutawassit atau pertengahan, tapi dia kepada sifat lemah itu lebih dekat. Laqabuha qala hafizahullah halqiyah. Adapun gelarnya sama dengan huruf sebelumnya, dia termasuk huruf halqiyah atau huruf tenggorokan. Ya, kenapa dikatakan huruf tenggorokan? Nisbatan ila makhrajiha. Karena disandarkan kepada makhraj, tempat keluarnya. Yang dimana dia keluar dari tenggorokan. Mulahadhat qala hafizahullah yanbaghi lil qari ay yuwaffiyal kha'a haqqaha fa yuwaffiha sifatiha wala siyama hamsaha hatta la tasira ghainan. Hendaknya seorang pembaca untuk menyempurnakan haknya huruf kha, makhraj dan sifatnya, maka dia sempurnakan sifatnya, terlebih lagi sifat hamsnya. Jangan sampai huruf kha ini menjadi huruf ghain. Fi nahwu, pada contoh takhsha. Ingat, kha tebal ikhwah, ta tipis, jangan tokhsha. Ta, takhsha, mukhtalif. ثم قال حفظه الله وليحذر المبالغة في الضغط على مخرجها مما يحدث شخيرا عند نطقها. Dan hendaknya seorang pembaca berhati-hati, jangan sampai dia berlebih-lebihan di dalam menekannya atau menekan makhrajnya, ya, yang dengan itu bisa menghasilkan syakhiran pada saat dia menyebutkannya. Syakhiran bahasa ringkasnya ngorok. Tahu bunyi ngorok? Ya, biasa ada orang ngorok seperti mesin air bunyinya itu, itu mengganggu sekali. Ini kata beliau jangan sampai berlebihan sampai menimbulkan suara apa tadi? Suara ngorok itu. Paham ini? Ya. Wal yahdar id'af makhrajiha fa tadhhar shibhal ha. Sebaliknya, jangan juga sampai dia melemahkan makhrajnya. Kalau tadi ditekan, tidak boleh. Karena kalau ditekan, jangan sampai dia berbunyi seperti apa? Suara ngorok tadi. Tapi sebaliknya, jangan juga dia apa? Dia terlalu lembek. Sampai melemahkan makhrajnya, sampai akhirnya kha ini menjadi apa? Ha. Coba sekali lagi. Takhsha. Jangan dibaca takh, tidak boleh berlebihan. Tidak boleh juga tahsya seperti ha. Contoh kedua, mukhtalif.
mukhtalif. Tidak boleh berlebihan. Mukhtalif, la. Tidak boleh juga mukhtalif, mukhtalif. Seperti ha. ثم قال حفظه الله وليحترز نقص تفخيمها إن كانت في أعلى مراتبها. Dan hendaknya seorang qari ihtiraz, menjauh atau jangan sampai dia mengurangi kadar ketebalannya kalau dia berada di tingkat yang paling tingginya. Paham ini? Finahu pada contoh khaibin. Khaibin. Bukan kha. Kha bukan kha. Kha. Beda enggak? Ini kha tebal bukan kha. Khaibin la. Kha. Paham ini? Contoh kedua. Khainah. Baik. وليجتنب ترقيقها لا سيما إذا كانت بين مرققين. Dan hendaknya seorang qari yajtanib, menjauh, berlepas diri. Maksudnya jangan sampai dia menipiskannya, menipiskan kha, la siyama, terlebih lagi idza kanat baina muraqqaqain, kalau kha terletak di antara dua huruf tipis. Finahu pada contoh akhadh. Coba akhadh. Bukan akhadh. Akhadh. Nuskhatiha. ثم قال حفظه الله فإذا كسرت كان في أدنى مراتب التفخيم. Adapun kalau kha ini dikasrah, maka kha pada saat itu berada di tingkatan ketebalan yang paling rendahnya. Paham ini? Tapi bukan berarti ditipiskan, enggak, tetap ditebalkan, tapi dengan ketebalan yang lebih ringan daripada kalau dia di fathah. Finahu pada contoh khifatih. Nakhil. Akhirah. فليراعي ذلك وليحذر تفخيمها فوق مرتبتها. Maka hendaknya seorang qari memperhatikan hal itu, dan hendaknya dia hati-hati, jangan sampai dia berlebih-lebihan menebalkannya sampai lewat batasannya. Paham ini? Yang terakhir, wa minal luhun fiha, di antara kesalahan yang terjadi pada penyebutan huruf kha, tashdiduha, yaitu mentasydidnya fi pada kalimat al-akh. Coba al-akh. Ada terjadi, kata beliau, orang yang mentasydidnya al-akh. Dan antum harus ingat juga, kenapa ini bisa terjadi? Lihat sifatnya. Kha apa sifatnya? Bukan. Rakhawah. Ada jeda di situ. Ada waktu. Kha itu dipanjangkan pada saat penyebutan huruf karena sifatnya. Maka kapan kita tidak berikan? Itu pasti qalqalah. Al-akh. Paham ini salah. Yang benarnya al-akh. Dukhan. Ini saya bingung juga. Bagaimana orang bisa pantulkan ini? Dukhan. Di situ tasydid. Dukhan. Oh, afwan ya, dia di tasydid. Al-akh. Itu di tasydid. Al-akhi. Afwan ya. Jazakumullah khairan. Afwan, bukan qalqalahnya, mentasydidnya. Ini banyak yang terjadi, kata beliau, pada kata al-akh banyak menyebutkan al-akhi, dan dukhan banyak menyebutkan ad-dukhan. Allah a'lam. Mungkin ini yang beliau dengarkan banyak terjadi. Tapi kalau kita pribadi mungkin jarang kita dengar. Baik, kemudian terakhir amsilah contohnya akh.
akhza, ikhwah, ingat dhammah ketemu sukun, ismam ditarik kembali, ukhrijna, khalaq, khizi, harus ada ya yang sukun, khizi, bukan fizi, khizi, samar rantungin. Coba sekali lagi, khizi. Kenapa lalu kuda ingat? Baik, khuluq, khafu, khifah, yakhudu. Alhamdulillah. Ya, baik, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yu'tina al-afiyata was salamah innahu waliyyu dzalika wal qadiru alayh. Walhamdulillahi rabbil alamin.